audiens gue itu kan mayoritas kreator sama pebisnis nih. Ya mungkin gak se-Chevy ya anak-anak MVP lah. Gue anak MVP juga yang trenching, kita tahu yang ngerti banget lah gitu kan. Nge-bridge apa dan lain-lain. Padahal zaman 2020 nge-bridge tuh susah banget ya. Gila, nunggu berapa hari bro? Masih nunggu. Nunggu berapa hari? Gue inget 2021 gue bingung. ETH in Polygon gimana cara pindahin ke ETH-nya zaman NFT. Oke. Nah, mereka ini yang pembisnis sama kreator nih. Kan mereka cash flow terbatas. Iya. Waktu juga terbatas nih. Yang kerja dan lain-lain. Nggak bisa nongkrongin chart, nggak bisa nongkrongin community terus-menerus. Nah buat profil kayak gini nih. Answernya kalau misalnya di kripto. Itu apakah Bitcoin only? Ya. Atau ada kondisi spesifik di mana lu investasi di altcoin itu make sense. Jadi orang seperti apa yang udah lu Bitcoin aja. Udah gak usah pusing tutup mata Bitcoin only. Atau kan lu kan juga ujungnya Bitcoin kan. Atau yang satu lagi yang ya udah lu boleh alts dan lain-lain, kita nge-degen dan lain-lain. Kalau saya mau posisikan diri saya sebagai orang berbisnis ya sekarang. Anggap saya misalkan jualan sambal bakar di depan tuh. Ya saya tidak punya banyak waktu untuk lihat crypto market, saya juga gak ngerti lu ngomong apa gitu kan. Nah yang gue butuh tahu dari orang yang gue follow, misalnya gue mau beli kelas deh, gue beli kelas, kenapa gue beli grup yang ini? Karena grup ini tuh kasih saya kemudahan pertama. Pertama adalah kita mesti tahu bisa nggak orang ini meluangkan waktu 1 jam aja. Saya tidak butuh 2-3 jam. Kenapa? Karena sekarang kalian tuh sudah ada AI, kita balik lagi ke AI gitu. Manfaatkanlah kamu mau pakai cloud mau apa aja terserah. Minimal bisa ngebantu lo untuk ngefilter dan meracik logiknya gitu. Ya. Terus yang kedua, apakah manusia itu sesibuk apa sih dengan meluangkan waktu hanya 60 menit, belajar sedikit, nggak usah banyak-banyak, dan lu biar bisa pahami kayak yang gue bilang, yang misalkan teori yang saya bilang dari MVP, itu ada community, kita harus cek kan komunitas dari koinnya, utility-nya, ya revenue-nya, kemudian dari user ini aktif apa bodong. Begitu-begitu aja, kamu cek, bukan pakai tulis tangan teman-teman. Tinggal kamu prompting suruh pelajarin ini, caranya begini, kamu coba filter deh. Ambilin dong yang mana sih yang memenuhi golden standard untuk saya taruh duit. Dengan bahkan bisa bikinkan forecasting dong ini kalau misalkan saya taruh 3 tahun ke depan, dengan meskipun performance masa lalu tidak membuktikan di masa depan, tapi setidaknya kamu punya gambaran. Tuh. Sama yang ketiga teman-teman, kalau ada niat sudah pasti ada jalan gitu loh. Kalau misalkan kamu sangat sibuk, kamu yang sediakan cuma 1 jam, kamu kerjain dengan bantuan AI, kamu cara memfilter, kemudian kamu mau mencoba mendapatkan exposure di Bitcoin. Bahkan kemarin saya lihat podcast yang si Bang Sandiaga Uno itu, tanpa dia mengerti Bitcoin bisa naik atau turun itu karena apapun, dia masih bisa untung. Karena dia ada modeling untuk investment dan trading swing trade-nya gitu loh. Ya pasti dengan modeling yang konsisten dan kamu udah proven, yang bisa kamu racik pakai AI lagi, kita balik ke sana gitu ya. Itu ngebantu banget dan kamu itu punya kesempatan untuk mencoba melibatkan diri atau terlibat di dalam dunia Bitcoin. Kamu bisa masuk dengan 70% Bitcoin. Misal kamu menyediakan dana dingin 100 juta rupiah, kamu masuk 70 juta, 30 jutanya yang lain kamu baru pilih nih altcoin mana yang potensially bisa memberikan saya return yang tinggi ya misalnya. Itu harus dilakukan. Dan itu bisa ditanyakan, itu bisa disimulasikan, itu bahkan bisa kasih tolong dong si AI, tolong dong coba lu pilihin deh dengan golden standard, gue ngerti curu fee apa segala macam, lu pilihin dong coba 3 koin yang gue mau taruh duit, intinya altcoin 3 ini cuma sisa 30 juta, bisa dijabarin semua. Kamu like dislike, dan kamu mau Dior, mau NFA lagi, kamu mau cari tahu sendiri lagi, lebih bagus lagi. Hanya butuh 1 jam. Maka saya selalu mengatakan, kalau saya dulu, saya tukang jualan apapun yang bisa dijual dari 2015 gitu ya. Jual asuransi, jual selai, jual baju, jual barang bekas. Apa aja sama istri saya gitu ya. Apa aja kita pergi kerjain, cari duit. Tapi yang utama adalah saya waktu itu fokusnya kripto. Kita harus fokus. Kalau saya fokus, saya beda. Karena saya mengerti bidang lain saya tidak punya kemampuan. Bidang lain saya hanyalah seorang pedagang. Ambil barang 1.000, jual 2.000. Itu pedagang. Itu bukan berarti kamu ekspertis di situ gitu. Makanya saya punya uang, saya masukin ke kripto dan saya tahu ini momentumnya akan balik.
Karena waktu itu zaman saya kan Bitcoin dan kripto baru 8 tahun. Jadi enak nih saya tahu nih growth room untuk 10-20 tahun seperti ini, 20-30 seperti ini. Kita sudah ada takarannya, udah gambaran. Makanya lahirlah MVP Group, lahirlah Kripstock gitu loh. Nah itu semua karena saya memberikan waktu, kesempatan ke saya sendiri, sehari adalah 1 jam. Jadi cukup dengan 60 menit saya teman-teman. Oke. Berarti harus aktif ya. Aktif. Terus Tidak ada 60 jalan menit lain. doang ya. Bahkan kamu udah dikasih jalan pintas AI pun, kalau kamu tidak manfaatin ya, itu hanya menjadi sebuah kisah yang pernah ada tapi tidak pernah dimanfaatkan. Iya sebenarnya pakai Grok yang cuman 800.000 setahun itu sebenarnya udah bisa ngeriset sih sebenarnya. Bahkan free kalau mau. Di Cloud, OpenAI, Gemini, mau apa lagi kamu sebutin? Atau Perplexity free gitu kan. Ya kan? Apapun. Saya pakai terus sama teman-teman sama holdingnya Kripstock segala macam. Kita bahkan ada yang apa saya nggak tahu yang MacBook itu apa sih? Yang $2.000 ya. Saya nggak tahu mereka beli buat apa tuh. Cloud Code. Ya anak Kripstock tuh ada bikin agent sendiri lah gitu. Nah gitu ya teman-teman. I see. Oke, jadi lo harus tetap aktif walaupun di bear market seperti ini ya. Bear market quotes yang terbaik nih. Gue dulu pernah dapat. Boleh. Dulu saya tidak setuju. Tapi ketika masuk tahun 2020 saya setuju. Dia katanya begini nih. Bull market make money, bear market make wealth. Oke. Making wealth ya. Making you wealth. Jadi you want money atau wealth gitu. Ah, itu dia. Oke.